Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Morowali, kembali berjumpa dengan saya Gaf di Halo Morowali. Kali ini di bulan kita akan bersama dengan seorang tokoh daerah eks-transmigrasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau juga ini adalah mantan kepala desa di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya. Saya sedang bersama dengan Bapak Sudarjo. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Sehat, Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak ya? Iya. Pak Darjo. Iya. Apa saja aktivitas akhir-akhir ini? Untuk saat ini namanya kita petani ya, kita kembali ke petani, Kembali ke sawah, dan berkebun. Ya, Iya. Pak Darjo. Iya, siap. Ini lagi rame ini karena kita menjelang pilkada pemilihan bupati yang insya Allah akan digelar 27 November nanti. Pak Ade kalau sering jalan-jalan keluar, sering ya? Ya, artinya pernah lah, belum nggak sering, tapi pernah kita mengamati keadaan lingkungan yang ada di wilayah eks-transmigrasi. Banyak baliho, Pak? Ya, baliho-baliho nampaknya ini sudah bermunculan daripada calon-calon yang ada. Jadi ada begitu banyak baliho bakal calon bupati yang berhamburan di mana-mana, terpampang di setiap sudut-sudut jalan, di setiap jalan, di rumah-rumah warga dan lain sebagainya. Tentu Pak Darjo lihat baliho itu, lihat pula foto orang yang ada di situ ya. Ya, artinya itu otomatis karena ada beliau berarti sudah ada orangnya yang ada di situ. Jadi di antara semua baliho-baliho itu yang terpampang orang-orangnya itu muka-mukanya Pak De kenal apa enggak semua? Ya, artinya sebagian kenal, sebagian belum. Karena kan saya perhatikan baru sekitar 2-3 bulan yang lalu lah ada yang baliho baru muncul. Begitu ya. Baik, ditahan dulu Pak De. Sebentar kita akan lanjut bahas baliho. Siap. Tapi setelah rehat yang satu ini. Baik netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gaf, masih di Halo Morowali bersama dengan Pak Darjo, tokoh eks-transmigrasi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Tadi kita bahas baliho ya Pak De. Dari sekian banyak baliho bakal calon bupati Morowali yang Pak De lihat, baliho-baliho yang terpampang di jalan-jalan, Pak De ada tidak baliho yang membuat Pak De jatuh cinta? Dari sekian baliho yang terpampang di jalan-jalan, di perempatan, ya adalah salah satunya. Ada yang memang menjadi idola saya dan memang menjadi artinya harapan bagi kita masyarakat eks-transmigrasi. Saya ingin tahu siapa pemilik baliho yang membuat Pak De jatuh cinta ini. Jadi kebetulan beliau itu adalah mantan bupati. Beliau juga sudah bupati dari tahun 2018 sampai 2023. Iya. Yaitu Bapak Dr. Andes Taslim. Yang waktu itu berpasangan dengan Bapak Dr. Najamuddin. Ustadz. Iya. Seperti itu. Jadi Pak Darjo jatuh cintanya sama Pak Taslim. Iya. Memang apa sih yang istimewa dari seorang Taslim ini? Artinya ini bukan bicara soal istimewa, tetapi sedikit banyak karena saya waktu itu kepala desa, mantan kepala desa, dan saya menjadi bawahannya, secara otomatis sedikit banyak saya tahu apa yang beliau sudah laksanakan membangun Morowali ini, seperti itu. Kalau menurut Pak De, apa yang sudah dibangun oleh Pak Taslim sejak apa yang dibangun Pak Taslim waktu dia jadi bupati? Artinya sudah banyak ya yang kita rasakan masyarakat kita ini kan masyarakat di Witapunda Bumi Raya Ekstran ini kan rata-rata petani ya. Nah, jadi dekat program-program beliau ini kita sangat terbantu lah dengan adanya pengadaan alat-alat pasca panen kayak Alsintan. Ini betul-betul bisa membantu petani. Ada
muncul bantuan namanya olah tanah, muncul bantuan pasca panen. Nah, ini betul-betul yang bisa dirasakan petani yang ada di wilayah eks-transmigrasi ini. Seperti itu. Masyarakat di wilayah eks-transmigrasi ini memang mayoritas petani ya, Pak? Ya, artinya sebagian besar, jadi persentasenya itu ya 85% lah. Petani. Kita ini kan namanya warga eks-trans kan pendatang ya. Artinya ada yang dari Jawa, dari Lombok, dari Bali dan sebagainya. Nah, kita memang petani. Kebetulan juga di daerah kita ini ada namanya bendung, yaitu bendung irigasi Karaupa. Dan kita sudah menggunakan irigasi teknis seperti itu. Nah, jadi berkat adanya bangunan semacam itu dan persawahan yang ada di wilayah kita Ponda Bumi Raya ini, khususnya yang ada di Bumi Raya ini, nah ini kan sangat potensial dan fungsional sekali, yang menjadi salah satu tulang punggung kehidupan daripada masyarakat petani yang ada di eks-transmigrasi. Jadi menurut Pak De, masyarakat eks-transmigrasi sangat terbantu ya, khususnya petani, oleh kepemimpinan Pak Taslim kemarin di 2018 hingga 2023. Iya. Sehingga itu menjadi alasan kenapa Pak Darjo kembali mendukung Pak Taslim. Ya. Seperti itu. Iya. Oke, makasih. Sepemahaman saya, yang saya rasakan dan teman-teman rasakan itu sangat terbantu. Karena mungkin tolong nanti kalau salah diluruskan, mungkin di Republik ini dari hampir 500 kabupaten dan kota yang ada di Republik Indonesia ini, mungkin hanya 1-2 lah yang bisa seperti di Morowali. Ya toh, artinya penggratisan daripada olah tanah, termasuk juga pasca panen, pulang panen. Ini kan hal-hal yang artinya yang langka untuk di Republik ini. Tapi di Morowali, berkat kepemimpinan Pak Taslim dan Pak Najamuddin pada sampai saat ini pun itu masih dilaksanakan. Nah, ini artinya yang langsung dirasakan oleh masyarakat petani. Baik, tahan dulu. Ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Ya. Balik lagi bersama saya Gap, masih di Halo Morowali sama dengan Pak Darjo, tokoh eks-transmigrasi Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali. Pak Darjo, saya izin minum dulu. Siap, silakan. Pak Darjo jatuh cinta kepada sosok Pak Taslim. Berarti kalau sudah jatuh cinta otomatis akan mendukung. Maju Pilkada 2024. Mendukung untuk jadi Bupati 2024 hingga 2029. Saya ingin bertanya kepada Darjo, apakah Pak Taslim ini bisa dikategorikan masih menjadi harapan rakyat Morowali atau enggak? Kalau menurut pemahaman saya sebagai warga masyarakat Morowali, beliau masih sangat sekali dibutuhkan sosok ke depan pemimpin Morowali di periode 2024-2029. Kalau menurut Pak De, ini Pak De kan tinggal di daerah eks-transmigrasi. Di daerah eks-transmigrasi di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali. Apa sih yang paling berkesan dari kepemimpinan Taslim di saat dia menjadi bupati? Apa yang paling berkesan untuk masyarakat eks-transmigrasi yang ada di sini? Yang paling berkesan menurut masyarakat kita eks-transmigrasi bahwa ya alhamdulillah selama ini kita ini kan daerah pertanian. Otomatis kita membutuhkan suatu sarana dan prasarana. Nah, jadi salah satunya prasarana dan prasarana khususnya jalan. Ini alhamdulillah berkat kepemimpinan beliau, apalagi kita ini eks-transmigrasi Limbung Makmur ya, ini yang ada di daerah hulu ya. Ini baik mau dari Wedago arah ke Limbung Makmur, alhamdulillah sekarang jalannya sudah mulus aspal. Baik mau dari Baunswe menuju ke Limbung Makmur sekarang sudah bagus.
Baik mau dari Atananga sekarang sudah menuju Limbo, sekarang sudah bagus. Baik mau dari Pebatai, Kampung Pisang, sekarang ke Limbo artinya sudah bagus. Bahkan di tengah Kampung Limbo pun, alhamdulillah berkat kepemimpinan daripada Pak Taslim, kita masyarakat Limbo Makmur betul-betul terkesan mengucapkan terima kasih berkat kepemimpinan beliau. Artinya sangat-sangat pembangunan itu sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat. Artinya pembangunan aspal, pembangunan jalan yang dilakukan oleh Pak Taslim di masa kepemimpinannya itu sangat berarti buat masyarakat. Ya. Baik, pertanyaan saya selanjutnya adalah di periode kedua Pak Taslim, insya Allah dengan Pak Lajamuddin 2024-2029, menurut Pak Darjo, apa hal prioritas yang harus dilakukan oleh Pak Taslim di periode keduanya nanti? Yang jelas kami masih berharap insya Allah nanti beliau duduk kembali menjadi Bupati Morowali periode 2024-2029. Harapan kami sebagai masyarakat khususnya transmigrasi yaitu bagaimana agar hasil-hasil panen ke depan itu petani punya ini artinya Pempemda itu ikut campur tangan, khususnya Pak Bupati nantinya itu, yang selama ini kan hasil-hasil petani kita itu kan dilarikan ke, ada yang ke selatan ya, bahkan ke Parigi ke sana itu, sehingga hasil panen kita ini seakan-akan dibiarkan lari begitu saja. Nah, seandainya dalam hal ini, apalagi daerah kita ini sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan, nah alangkah bagusnya dengan adanya suatu kemitraan ke depan, entah itu melalui Prosda daerah kan, dengan artinya petani, ada kita punya penggiling-penggiling besar, nah sehingga nilai tambah daripada hasil petani ini otomatis itu nanti tidak akan keluar, dan itu akan menguntungkan daripada masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri. Jadi ke depan diperlukan keterlibatan pemerintah daerah dalam membantu petani dalam hal penjualan, pemasaran hasil produksi pertanian. Dalam hal ini padi, beras, seperti itu Pak De. Jadi itu yang menjadi prioritas bagi Pak De. Baik, sebelum kita lanjut Pak De, ditahan dulu, kita rehat sejenak. Baik, netizen yang budiman, masih bersama saya Gaf di Halo Morowali. Bersama dengan tokoh ekstransmigrasi, Bapak Sudarjo. Pak Darjo, selain daripada aspal tadi, apa lagi yang sudah dilakukan Pak Taslim di masa kepemimpinannya waktu 2018 ke 2023 di ekstransmigrasi? Selain daripada sarana prasarana, yaitu jalan-jalan produksi nantinya, masuk jalan-jalan tani, termasuk juga sarana kesehatan, alhamdulillah beliau saat ini sudah merintis. Tahun anggaran 2023 kemarin, beliau sudah membangun, yaitu salah satu rumah sakit yang alhamdulillah sudah berdiri. Itu di antara desa Limbo Makmur dengan Beringin Jaya. Oh, jadi ada rumah sakit di sini? Ada. Rumah sakit baru? Rumah sakit baru. Di ekstransmigrasi? Di ekstransmigrasi. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa beliau betul-betul artinya sudah melaksanakan daripada artinya apa yang diinginkan masyarakat. Tadi soal pertanian artinya sudah dilaksanakan. Nah, ini soal kesehatan pun artinya beliau sudah artinya menggratiskan daripada dengan adanya BPJS atau BPJS toh. Nah, ditambah lagi ini ada program beliau ini yaitu BPJS Ketenagakerjaan.
Jadi seandainya ini keuntungannya, seandainya petani-petani kita ini, kita nggak minta-minta ya, mungkin dia kerja di sawah, di kebun atau apa, dia meninggal, dengan adanya dia punya kartu BPJS Ketenagakerjaan, itu insya Allah itu akan bermanfaat dan nantinya itu akan dapat namanya asuransi. Ya, ini keuntungan yang menjadi salah satu kelebihan program beliau, yang nantinya itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, selain itu juga yaitu di sarana pendidikan, nah, karena kita itu namanya petani ingin, walaupun kita petani, tapi kalau anak-anaknya nanti menjadi petani yang modern kan lebih bagus, toh? Ya. Nah, ini juga alhamdulillah program beliau itu dengan penggratisan dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan dibantu anak-anak kuliah kita yang ada di universitas baik di Unpad, yang ada di Kendari, bahkan di Jawa pun artinya ini mendapat artinya bantuan dari Pemda, yaitu bantuan dari artinya untuk biaya daripada kuliah. Ini sangat membantu bagi kita orang tua. Iya, ya siap. Sebagai tokoh ex-transmigrasi, menurut Pak De, apa sih masalah yang dihadapi oleh masyarakat ex-transmigrasi, masalah yang paling mendasar, yang paling mendesak dan harus diselesaikan oleh pemerintah daerah? Ya. Jadi masalah yang kita hadapi sekarang ini ialah karena kita ini petani. Nah, jadi petani itu rata-rata ini yang dikeluhkan adalah daripada sarana. Artinya sarana daripada pupuk. Karena pupuk ini kan artinya kan barang yang bukan bisa kita buat sendiri ya. Karena kita ini, apalagi petani-petani sekarang ini, kita nggak mau ribet. Nah, jadi dengan adanya kelangkaan pupuk selama ini yang menjadi artinya kendala bagi kita petani. Sehingga kenapa saya bilang ini pupuk menjadi kendala? Karena kalau pupuk itu kurang tersedia, ya apalagi dengan subsidi kurang tersedia, otomatis itu akan mengurangi produksi daripada hasil petani itu sendiri. Berarti sekarang ini masyarakat masih mengalami kelangkaan pupuk ya? Ya. Sepemahaman pengetahuan saya seperti itu. Apakah ini secara umum atau yang ada hanya di Morowali toh? Tetapi saya perhatikan ini secara umum. Nah, seperti itu. Nah, tapi alangkah bagusnya ke depan bila Pak terpilih kembali, artinya beliau itu mengupayakan apakah akan membantu subsidi daripada pupuk sehingga nanti bisa mencukupi kebutuhan petani pupuk itu atau bagaimana. Nah, sehingga ini hal-hal yang menjadi kendala petani itu bisa teratasi. Nah, seperti itu. Nah, salah satunya juga ini yang masih menjadi kendala bahwa kita ex-transmigrasi ini kan ada namanya Jalan Lingkar Atas Wedago EMEA. Ya, dari Wedago ke EMEA. Ke EMEA. Nah, itu alhamdulillah semua aspal ini sudah bisa dilalui. Tetapi masih ada kendala lagi karena ini ya mungkin biaya besar, yaitu jembatan Karaupa. Kalau saya namakan ya namanya jembatan Karaupa, itu penghubung antara Kecamatan Witaponda dan Bumi Raya, yaitu di Desa Limbo Makmur dan Pontari Makmur. Iya. Tapi makanya kami berharap mudah-mudahan nanti beliau duduk kembali. Artinya kami berharap dan kami mohon supaya beliau nanti itu, karena ini sudah ada pondasinya kan, tinggal pemasangan daripada bentangan yang ada di atas. Saya kira itu tidak susah. Nah, kita anggap susah karena kita masa kecil. Tapi kalau Pemda sudah turun tangan, saya kira itu nggak ada susahnya. Nah, itu yang menjadi kendala harapan kita, sehingga insya Allah kalau jembatan nanti itu antara Pontari dengan Limbo itu sudah terhubung, saya yakin sekali bahwa sarana ekonomi masyarakat nanti komunikasi itu akan lebih bagus dan lebih mantap lagi. Luar biasa ya. Iya. Baik, sebelum kita lanjut, kita ikuti pesan-pesan berikut ini dulu, Pak De. Iya. Baik netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, masih bersama dengan Pak Sudarjo di sini di Halo Morowali. Ada saya izin minum lagi ya, silakan.
Ini sesi terakhir dari obrolan kita, Pak. Iya. Saya kalau tidak salah membaca, konsep atau gagasan diusung oleh Pak Taslim untuk periode 2024-2029 dalam pertarungan pilkada ini adalah pembangunan berkelanjutan untuk menghantarkan masyarakat sejahtera bersama menuju masyarakat yang lebih maju. Kalau menurut Pak D, apakah visi misi Pak Taslim tersebut dalam pilkada Morowali 2024 ini, apakah visi misi tersebut itu sudah tepat dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat kita atau belum? Bahwa visi misi dan yang dilakukan nanti, ya kalau saya katakan, bisa lah saya katakan tahajud jilid 2 nanti ya. Nah, saya punya keyakinan beliau nanti mampu melaksanakan. Karena beliau sudah pengalaman ya, artinya 5 tahun memimpin Morowali ini, sehingga nantinya di periode keduanya, saya yakin bahwa tahajud jilid 2 ini artinya bisa berkesinambungan membangun Morowali secara utuh, secara adil, secara merata. Jadi dengan adanya program sejahtera bersama ini bukan hanya menjadi slogan, tetapi nantinya menjadi kenyataan. Kan 5 tahun itu yang kemarin ini artinya beliau sudah menempatkan dasar-dasar daripada fondasi pembangunan. Nah, jadi langkah kedua ini adalah bagaimana mengisi hal-hal yang kemarin belum dilaksanakan pembangunan, tapi untuk periode keduanya hal yang kurang itu diperbaiki, hal yang belum ada itu akan diadakan supaya sejahtera bersama nantinya ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum di Kabupaten Morowali ini. Baik itu petani, baik itu nelayan, baik itu karyawan buruh perusahaan, baik itu pegawai, dan semuanya. Yang jelas itu penduduk Morowali yang ada di bumi yang kita cintai, Morowali ini. Baik, Pak De, kita sudah sampai pada titik akhir obrolan kita karena melihat kondisi waktu ini sudah mau malam. Jadi mungkin kita akhiri saja. Tapi sebelum kita menutup, sebelum kita akhiri perbincangan kita sore ini, di Halo Morowali itu ada tradisi, Pak Darjo, bahwa di sesi penutup itu diberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikannya kepada netizen kita. Jadi saya berikan waktu kepada Pak Darjo untuk menyampaikan apa yang ingin Pak Darjo sampaikan kepada netizen kita yang ada di mana-mana yang sedang menyaksikan tayangan ini. Silakan. Ya, terima kasih kepada masyarakat semuanya. Mari Morowali, mari kita lanjutkan, kita dukung bersama kelanjutan daripada Bapak Taslim dan Bapak Dr. Najamuddin ini menjadi Bupati Jilid 2, karena saya yakin dan percaya beliau adalah orang yang nantinya bisa memegang amanah Morowali ini. Karena kita ketahui sama bahwa Morowali ini adalah kabupaten yang menjadi income pendapatan yang besar. Nah, jadi saya hanya khawatir kalau nanti itu bupatinya, artinya mohon maaf ya, yang salah-salah memimpin daerah ini, kalau tidak amanah, saya hanya khawatir nanti itu bukan menjadi masyarakat, tapi akan menjadi masyarakat. Tapi saya yakin kalau nanti Pak Taslim dan Pak Najamuddin yang memimpin Morowali ini, saya yakin beliau, apalagi ini Pak Najamuddin adalah seorang ustadz, seorang ulama, saya yakin beliau selalu akan mendampingi daripada langkah-langkah daripada apa yang dilakukan oleh Pak Bupati, Pak Taslim nanti. Sebuah closing statement yang luar biasa dari Pak Darjo. Netizen yang budiman, demikianlah perbincangan kita kali ini bersama dengan Pak Sudarjo, tokoh ex-transmigrasi Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Pak Darjo berharap ke depan pemerintahan 2024-2029 hasil pilkada Morowali agar terlibat aktif dalam mengawal harga
hasil produksi pertanian dan menjamin pasar bagi hasil produksi pertanian kita. Pak Darjo, terima kasih banyak atas sama-sama waktunya. Semoga apa yang Pak Darjo dukung, semoga apa yang Pak Darjo pilih, semoga apa yang Pak Darjo dukung bisa terpilih sebagai Bupati Morowali periode 2024-2029. Amin. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, sukses selalu. Amin, amin. Baik netizen yang budiman, saya Gaf dari kediaman Bapak Sudarjo di Desa Limbo Makmur, Kabupaten Morowali, mengucapkan terima kasih atas atensi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan, di obrolan lainnya. Sekali lagi, saya Gaf, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.